Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Jadi pandai bersama Pak D. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Gerakan bumi selama 24 jam pada porosnya membuat kita seperti melihat gerakan matahari saat terbit dan terbenam. Walaupun sebenarnya bumi yang bergerak bukan matahari. Cara pandang kita terhadap matahari yang bergerak disebut gerak semu harian matahari. Cara pandang kita terhadap objek juga mempengaruhi objek tersebut. Sekarang kita akan mengamati gambar di bawah ini. Fokuskan pandanganmu untuk melihat gambar-gambar di bawah ini dengan teliti. Fokus gambar meliputi unsur cakrawala dan titik lengkap. Cakrawala adalah pertemuan bidang tanah dan bidang langit. Tuliskan hal yang kamu temukan dari ketiga gambar di atas. Diskusikan. Yang kita lihat gambarnya dari besar ke kecil ya. Itu memberikan perspektif kita. Kita sedang melihat gedung yang tinggi. Gambar tersebut dinamakan gambar perspektif. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan mendatar, sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan 3 dimensi, panjang, lebar, dan tingginya. Gambar perspektif merupakan perwujudan gambar 3 dimensi yang secara teknis menggunakan titik hilang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gambar perspektif dan cara membuatnya. Yang pertama, buatlah garis horizontal di kertas gambar. Garis horizontal dibuat pada bidang datarnya. Ini sebagai garis horizontal penghubung antara langit dan bumi, memisahkannya. Kemudian dari ujung kertas menuju ujung lainnya dengan melewati titik tengah cakrawala yang telah dibuat. Ini ya titik tengahnya ini ya. Kemudian dari salah satu sisi mulailah menggambar objek di ujung titik tengah tersebut. Titik ini disebut titik lengkap. Pastikan gambar yang kamu buat tersusun menurut garis membentuk huruf X tersebut. Objek gambar digambarkan dengan ukuran yang semakin kecil menuju titik lengkap. Ya, objeknya ini titiknya ya. Kemudian gambar deret objek lain dengan cara yang sama di sisi yang lain. Ini akan jadi gedung-gedungnya. Nah, akan jadi seperti ini. Lengkapi objek pada gambar detailnya, misalnya gambar jendela, gedung. Perhatikan perbandingan ukuran gambar. Artinya semakin ke sana semakin kecil ya. Nah, sudah dilengkapi. Lengkapi gambarmu dengan menambahkan objek-objek lain. Kamu dapat ya. Jelaskan dengan kalimatmu sendiri langkah membuat gambar perspektif. Ya, tadi membuat garis horizontal dulu mendatar, kemudian garis hilang, menentukan titik hilang. Cobalah untuk membuat sebuah gambar perspektif sebagai pekerjaan rumahmu. Ya, dibuat. Ayo, bacalah. Ingatkah kamu tentang cerita teman Udin yang tinggal di berbagai wilayah Indonesia? Sekarang simaklah sebuah kisah menginspirasi di sekitar Kepulauan Sulawesi dan Flores yang termasuk wilayah waktu Indonesia bagian tengah.
Kisah ini tentang seorang ibu yang bekerja sebagai suster dan berjuang mengarungi lautan untuk membantu sesamanya. Dikenal dengan Suster Apung, menerjang cuaca demi kemanusiaan. Mungkin kalian bisa bertemu suster di puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Ibu Andi Rabia juga seorang suster, tetapi tidak akan menemuinya di klinik atau rumah sakit. Ia dikenal dengan nama Suster Apung. Kalian akan sulit menemuinya di puskesmas, klinik, atau rumah sakit tertentu karena ia lebih sering mengarungi lautan. Berbekal tekad dan perahu, ia berkeliling ke pulau-pulau kecil di antara Laut Flores, Laut Jawa, dan Selat Makassar untuk membantu mengobati pasien-pasien di sana. Keinginannya satu, membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Mengarungi lautan lepas, beratap langit, ombak tinggi membasahi badan, dan oleh diterjang badai sudah biasa dialaminya. Lumba-lumba pun menjadi sahabat selama perjalanan. Walaupun dengan tekad bulat, kondisi cuaca yang tentu harus dipertimbangkan, pernah terjadi perahunya hancur menerjang karang ketika dilanda ombak dahsyat. Ia terdampar, kemudian bantuan melalui pesan yang ditulis di atas tempurung perahunya bekas. Namun cuaca tidak mendukung, angin besar, ombak menggunung. Hujan badai membuat ia harus menunggu 7 hari 7 malam hingga memperoleh bantuan. Suster Apung memahami walaupun persahabatan dengan laut, cuaca tetap menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Jangan sampai pasien-pasien justru tak tertolong karena ia ditelan ganasnya ombak lautan. Ketika langit hitam, angin besar, dan ombak menggulung tinggi, ia harus sadar, menahan langkah untuk tidak melaut, sampai berharap pasien-pasien dapat bertahan menunggu. Sungguh mulia hatinya mengapung melalui laut demi nyawa sesama. Apa pekerjaan Ibu Andi Rabia sebagai suster yang membantu orang-orang sakit? Apa dampak pekerjaan itu bagi orang lain menyembuhkan orang yang sakit? Apakah masyarakat di pulau-pulau kecil di antara Laut Flores, Laut Jawa, dan Selat Makassar menggantungkan kondisi saat ini kepada Ibu Andi Rabia? Iya, karena Bu Andi Rabia membantu mereka mengobati yang sakit. Apa yang akan terjadi jika Ibu Rabia tidak dapat mendatangi pasien? Kesehatannya akan terganggu. Apakah dalam menjalankan pekerjaannya Ibu Andi Rabia juga memerlukan bantuan orang lain? Jelaskan. Iya, ya, bantuan orang lain. Buat perahu. Apakah yang akan terjadi jika tidak ada orang yang menyewa perahu kepada Bu Rabia? Ya, tidak akan dapat membantu orang lain. Setelah mendengar cerita dan mendiskusikannya, cerita mengenai Ibu Andi Rabia akan mengingatkan kita bahwa semua manusia saling ketergantungan satu sama lain. Masyarakat di sekitar Pulau Laut Flores, Laut Jawa, Selat Makassar menggantungkan kesehatannya kepada Ibu Andi Rabia. Begitu juga Ibu Andi Rabia menggantungkan pekerjaannya kepada penyewa kapal. Sekarang kamu simpulkan apa yang dimaksud dengan saling ketergantungan. Saling ketergantungan adalah saling membutuhkan. Ya, manusia sebagai makhluk sosial hidup saling membutuhkan. 2. Apakah manusia dapat hidup sendiri? Tidak, ya, karena manusia membutuhkan orang lain. Baju kita dibuat oleh penjahit, beras kita dibuat oleh petani. Kita pandai karena gampang aja. Kalau sakit kita pergi ke dokter. Itu. Mengapa ada ketergantungan antar manusia? Jelaskan. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain. Dapatkah kamu memberikan contoh saling ketergantungan yang ada di lingkunganmu? Ya, tadi kita tidak akan punya baju kalau tidak ada penjahit. Kemudian kita nggak makan juga nggak makan nasi kalau tidak ada petani yang menanam padi. Mengingat adanya hubungan saling ketergantungan dengan orang lain, bagaimana sikapnya kita menjaga hubungan dengan orang lain? Sikap apa?
yang harus kita tunjukkan. Ya, kita saling menghargai, saling menolong ketika orang lain membutuhkan. Apakah saling ketergantungan dapat memperkokoh kehidupan bangsa? Ya, dengan persatuan dan kesatuan kita akan semakin kuat. Manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain. Coba kamu amati segala kebutuhanmu setiap hari. Apakah kamu membutuhkan orang lain untuk memenuhinya? Ya, kita berangkat sekolah naik angkot, ya. Kalau nggak ada supir angkot, sampai kita ke sekolah diantar ayah pakai sepeda motor, ada bensinnya. Kalau ada yang nggak jual bensin, kita nggak bisa ke sekolah. Ayo lakukan. Membaca cerita Suster Apung, tentu kamu membayangkan kondisi tepatnya bekerja di dalam benakmu. Apakah kondisi bersama dengan kondisi tempat tinggalmu? Hampir sama, tapi mungkin berbeda. 2. Apakah pekerjaan Suster Apung dipengaruhi oleh kondisi alam? Ya, karena ketika ombak besar membunuh langit mendung, maka Suster Apung perlu berhati-hati karena bisa terjadi tenggelam. Apakah pekerjaan Suster Apung dipengaruhi oleh waktu? Mengapa ya? Ya, dipengaruhi oleh waktu. Kan nggak mungkin juga Suster Apung bekerja jam 12 malam, kan susah, ya. Biasanya bekerja pagi. Bagaimana dengan kamu? Apakah kegiatanmu sehari sudah dilakukan sesuai dengan kondisi alam dan waktu yang tepat? Ya, kita bersekolah pukul 7 sampai jam 12, jam 1. Jadi ceritakan, tuliskan betapa saling ketergantungan akan memperkokoh kehidupan bangsa. Tulisanmu perlu memuat hal-hal berikut: menjelaskan keragaman alam Indonesia, menjelaskan keragaman waktu di Indonesia, memberikan contoh, menjelaskan betapa keragaman akan memperkokoh kehidupan bangsa. Ya, dibuat cerita kayak Suster Apung seperti itu, ya. Demikianlah pembelajaran 5. Subtema 1, tema 8. Jadi pandai bersama Pak D.